menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Secara tegas Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka dari itu perlu kita ketahui tujuan dan maksud diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yakin dan percayalah kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran tersebut akan memberikan jalan kepada kita, akan memberikan solusi kepada kita. Maka dari itu, yang membedakan itu hak, yang membedakan itu batil, yang mengatakan itu hak dan mengatakan itu batil, maka perlu kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Maka dari itu mari kita merenung, mari kita muhasabah diri. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang semakin canggih, di zaman yang katanya zaman modern, zaman era globalisasi, semua sekarang sudah berbasiskan media sosial. Bahkan orang lebih banyak di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Mari kita merenung mana lebih banyak kita membuka sosial media kita ketimbang Al-Quran. Ketika kita mau tidur, yang kita pegang handphone kita bukan Al-Quran. Sebagian orang ada yang begitu. Ketika bangun tidur, ada di antara orang tersebut yang pertama dia pegang bukan Al-Quran tapi handphonenya. Ketika mau makan dia pegang apa? Handphonenya. Habis makan handphone juga, bahkan ke kamar mandi kalau handphonenya handphone yang baru, handphone itu pun dibawa tekan. Maka dari itu mari kita muhasabah diri, mari kita merenung berapa banyak kita yang lebih berinteraksi dengan sosial media kita ketimbang Al-Quran kita. Berapa banyak kita membuat suatu keputusan yang tidak berdasarkan, yang tidak berlandaskan dengan Al-Quran. Maka perlu kita ketahui, sesibuk apapun kita dengan sosial media kita, ingat, jangan sampai lupa kita untuk membaca Al-Quran. Sebab ketika kita baca Al-Quran, rajin kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi penolong nantinya bagi kita. Maka Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada kita nantinya. Kapan? Ketika kita nanti sudah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, sibukkan diri dengan berinteraksi dengan Al-Quran, sibukkan diri untuk memuhasabahkan arti ataupun makna dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita dapat memperoleh hikmah dari Al-Quran tersebut. Maka dari itu banyak dari kita yang punya Al-Quran, banyak dari kita yang punya Al-Quran. Yang menjadi titik persoalan dan menjadi titik puncak pertanyaan adalah seberapa penting Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Maka dari itu kalau ditanya kita mana lebih banyak kita membaca Al-Quran atau lebih banyak membaca sosial media kita, maka kalau kita lihat di zaman sekarang ini ada sebagian orang yang lebih banyak membaca dengan sosial medianya, banyak berinteraksi dengan sosial medianya. Kadang-kadang Al-Quran dikesampingkan. Maka dari itu, yakin dan percayalah, jadikan Al-Quran sebagai imam kita, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita.
insya Allah Al-Quran tersebut akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Bahkan akan datang suatu zaman yang mana zaman itu orang banyak yang punya Al-Quran, tapi Al-Quran hanya tinggal tulisan. Mereka membuat suatu keputusan hukum tidak berlandaskan dengan Al-Quran. Mereka membuat suatu pendapat tidak berlandaskan dengan Al-Quran. Padahal syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu sibukkan diri untuk membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran. Karena kita tidak tahu ayat yang mana yang akan bisa kita istiqomahkan nantinya, yang rajin kita baca, yang rajin kita ulang-ulang, yang rajin kita berinteraksi dengannya. Maka dari itu, bahkan alif lam mim. Alif lam mim itu tidak dikatakan satu ayat. Alif satu ayat, lam satu ayat, mim satu ayat. Maka galakkanlah diri untuk membaca Al-Quran. Galakkanlah diri untuk mempelajari Al-Quran. Galakkanlah diri untuk memuhasabahkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita dapat ketik hikmahnya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, bacalah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Jadikan Al-Quran sebaik-baik jalan untuk kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tanyakan kepada diri kita, mana lebih banyak kita berinteraksi dengan sosial media kita atau ketimbang dengan Al-Quran kita. Bahkan kadangkala ada Al-Quran di rumah, kadangkala sampai berdebu-debu, sampai berabu-abu Al-Quran tersebut. Kenapa? Saking jarangnya dia baca, saking jarangnya dia buka. Alhasil, Al-Quran itu hanya tinggal sebuah tulisan saja. Maka bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena di suatu saat dia akan datang memberikan syafaat kepada kita. Dan perlu kita ketahui lagi, Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Maka bagaimanapun keadaan kita, gundah gulana, kita sakit hati, ataupun banyak segala penyakit yang kita alami, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah dengan kita baca Al-Quran akan memberikan obat kepada kita. Yakin dan percayalah. Maka rajinlah membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, memuhasabahkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Setiap aktivitas usahakan baca Al-Quran. Yakin dan percaya, insya Allah Al-Quran akan memberikan petunjuk ataupun jalan kepada kita. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.